Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan anak usia dini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan manajemen pola interaksi kelas di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Materi ini sangat penting karena kualitas interaksi yang terjadi di dalam kelas akan memengaruhi perkembangan anak, baik dari aspek sosial, emosional, bahasa, maupun kognitif. Anak usia dini berada pada masa emas perkembangan atau golden age. Pada masa ini, anak belajar melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, guru perlu mampu mengelola pola interaksi di kelas secara aktif agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Manajemen pola interaksi kelas adalah upaya guru dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengevaluasi hubungan timbal balik yang terjadi antara guru dengan anak, anak dengan anak, serta anak dengan lingkungan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi di kelas tidak hanya sebatas penyampaian materi oleh guru kepada peserta didik. Dalam konteks PAUD, interaksi merupakan proses komunikasi dua arah yang memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, bertanya, mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Melalui manajemen interaksi yang baik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak. Anak merasa dihargai, didengarkan, dan didukung dalam setiap proses pembelajarannya. Manajemen pola interaksi kelas memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Pertama, interaksi yang positif dapat membantu membangun hubungan emosional yang hangat antara guru dan anak. Hubungan yang baik ini akan membuat anak merasa aman dan percaya diri saat berada di lingkungan sekolah. Kedua, interaksi yang efektif dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi anak. Ketika guru aktif mengajak anak berdialog, mendengarkan pendapat mereka, dan memberikan pertanyaan terbuka, kemampuan berbahasa anak akan berkembang dengan lebih baik. Ketiga, pola interaksi yang tepat dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional anak. Anak belajar berbagi, bekerja sama, menghargai teman, serta mengelola emosinya melalui interaksi sehari-hari di kelas. Keempat, pengelolaan interaksi yang baik dapat meningkatkan keterlibatan anak dalam kegiatan pembelajaran, sehingga proses belajar menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Terdapat beberapa pola interaksi yang umum diterapkan dalam pembelajaran PAUD. Pertama, pola interaksi satu arah. Pada pola ini, guru menjadi pusat informasi dan anak lebih banyak mendengarkan. Contohnya, saat guru bercerita atau memberikan instruksi sebelum kegiatan dimulai. Meskipun diperlukan dalam situasi tertentu, penggunaan pola ini sebaiknya tidak terlalu dominan. Kedua, pola interaksi dua arah. Dalam pola ini, terjadi komunikasi timbal balik antara guru dan anak. Guru memberikan pertanyaan, kemudian anak merespons atau sebaliknya. Pola ini lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif anak dalam proses belajar. Ketiga, pola interaksi multi-arah. Interaksi tidak hanya terjadi antara guru dan anak, tetapi juga antar sesama anak. Misalnya saat anak bekerja dalam kelompok kecil, bermain peran, atau melakukan kegiatan kolaboratif lainnya, pola ini sangat dianjurkan dalam pembelajaran PAUD karena dapat mengembangkan kemampuan sosial anak. Selain itu, guru memiliki peran sentral dalam menciptakan interaksi yang berkualitas di kelas PAUD. Sebagai fasilitator, guru menyediakan lingkungan belajar yang kaya akan pengalaman dan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi. Sebagai motivator, guru memberikan dorongan positif agar anak berani mengungkapkan ide, bertanya, dan mencoba hal-hal baru. Sebagai model atau teladan, guru menunjukkan cara berkomunikasi yang santun, menghargai orang lain, serta menyelesaikan konflik secara positif. Sebagai pengamat, guru memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik masing-masing anak sehingga dapat menentukan strategi interaksi yang sesuai. Selain itu, guru juga perlu menciptakan suasana kelas yang inklusif di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran.
Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan guru untuk mengelola pola interaksi kelas secara efektif. Pertama, membangun aturan kelas bersama anak. Aturan yang sederhana dan mudah dipahami dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Kedua, menggunakan bahasa yang positif dan ramah anak. Guru sebaiknya memberikan arahan dengan kalimat yang membangun serta menghindari kata-kata yang dapat menurunkan rasa percaya diri anak. Ketiga, memberikan kesempatan yang seimbang kepada setiap anak untuk berbicara dan berpartisipasi. Guru perlu memastikan bahwa semua anak memperoleh perhatian dan kesempatan yang sama. Keempat, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti bermain kelompok, diskusi sederhana, bercerita, bermain peran, dan kegiatan proyek. Variasi metode akan meningkatkan interaksi antar anak maupun antara guru dan anak. Memberikan penguatan positif berupa pujian, apresiasi, atau dukungan atas usaha yang telah dilakukan anak. Penguatan positif dapat meningkatkan motivasi dan perilaku sosial yang baik. Kemudian, dalam pelaksanaannya, guru sering menghadapi berbagai tantangan, misalnya adanya perbedaan karakteristik anak, seperti anak yang aktif berbicara dan anak yang cenderung pendiam. Selain itu, jumlah anak yang cukup banyak dalam satu kelas juga dapat memengaruhi kualitas interaksi. Guru perlu memiliki keterampilan dalam mengelola kelompok dan membagi perhatian secara adil. Perbedaan latar belakang keluarga serta kemampuan perkembangan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan pendekatan yang fleksibel dan berpusat pada kebutuhan anak. Dengan kesabaran, kreativitas, dan pemahaman terhadap perkembangan anak usia dini, berbagai tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik. Selain itu, pengelolaan pola interaksi kelas yang efektif akan memberikan berbagai manfaat. Anak menjadi lebih percaya diri, mampu bekerja sama dengan teman, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik. Selain itu, suasana kelas menjadi lebih kondusif, hangat, dan menyenangkan. Anak juga lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran karena merasa diterima dan dihargai. Bagi guru, interaksi yang baik membantu dalam memahami kebutuhan serta perkembangan setiap anak sehingga proses pembelajaran dapat dirancang secara lebih optimal. Pada akhirnya, manajemen pola interaksi kelas yang efektif akan mendukung tercapainya tujuan pendidikan anak usia dini, yaitu membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Untuk memahami lebih jelas mengenai manajemen pola interaksi kelas, mari kita lihat contoh penerapannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di PAUD. Misalnya, pada kegiatan pembukaan, guru menyambut setiap anak dengan senyuman, menyapa mereka menggunakan nama masing-masing, dan menanyakan kabar mereka. Interaksi sederhana seperti ini dapat membangun kedekatan emosional antara guru dan anak. Anak akan merasa diterima, dihargai, dan lebih siap mengikuti kegiatan belajar. Saat kegiatan inti, misalnya dengan tema binatang di sekitarku, guru dapat mengajak anak berdiskusi melalui pertanyaan terbuka seperti siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Atau menurut kalian, mengapa ikan hidup di air? Pertanyaan terbuka mendorong anak untuk berpikir, mengungkapkan pendapat, serta melatih kemampuan komunikasinya. Guru juga dapat membagi anak ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukan kegiatan kolase gambar binatang. Dalam kegiatan tersebut, anak belajar bekerja sama, berbagi alat dan bahan, menunggu giliran, serta saling membantu teman yang mengalami kesulitan. Pada saat yang sama, guru berkeliling untuk memberikan dukungan, penguatan positif, dan membantu menyelesaikan konflik kecil yang mungkin muncul antar anak. Ketika terdapat anak yang belum berani berbicara atau cenderung pasif, guru dapat memberikan kesempatan secara bertahap dengan cara yang tidak memaksa. Misalnya, guru dapat mengajukan pertanyaan sederhana atau memberikan pujian atas usaha kecil yang telah dilakukan oleh anak. Dengan demikian, rasa percaya diri anak akan tumbuh secara perlahan. Sebaliknya, bagi anak yang sangat aktif dan sering mendominasi kegiatan, guru dapat mengarahkan agar anak belajar mendengarkan teman dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara.
Hal ini penting agar seluruh anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Melalui berbagai kegiatan tersebut, dapat terlihat bahwa manajemen pola interaksi kelas bukan hanya tentang mengendalikan perilaku anak, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan seluruh aspek kemampuan anak. Untuk meningkatkan kualitas interaksi di kelas, guru dapat melakukan berbagai upaya secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dapat mengevaluasi apakah seluruh anak sudah terlibat aktif dalam kegiatan, apakah komunikasi yang digunakan sudah efektif, serta bagaimana respon anak terhadap strategi pembelajaran yang diterapkan. Guru juga dapat mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya untuk meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas dan memahami kebutuhan anak usia dini. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat membantu meningkatkan interaksi anak, misalnya penggunaan buku, boneka tangan, kartu bergambar, alat permainan edukatif, maupun kegiatan eksplorasi lingkungan sekitar. Kolaborasi dengan sesama guru juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui diskusi dan berbagi pengalaman, guru dapat memperoleh ide-ide baru dalam menciptakan pola interaksi yang lebih efektif. Tidak kalah penting, guru perlu membangun hubungan yang positif dengan orang tua melalui komunikasi rutin mengenai perkembangan anak. Ketika sekolah dan keluarga memiliki tujuan yang sama, maka proses pendidikan akan berjalan lebih optimal. Dengan berbagai upaya tersebut, interaksi yang terjadi di dalam kelas tidak hanya mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, tetapi juga membantu anak mengembangkan keterampilan hidup yang akan berguna pada masa depan. Dari berbagai pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa manajemen pola interaksi kelas di PAUD merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Interaksi yang dirancang dan dikelola dengan baik akan memberikan pengalaman belajar yang positif, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Oleh karena itu, guru perlu terus mengembangkan kemampuan dalam membangun komunikasi yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, serta memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Sebagai kesimpulan, manajemen pola interaksi kelas di PAUD merupakan proses pengelolaan hubungan dan komunikasi yang terjadi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Interaksi yang positif antara guru dan anak maupun antar sesama anak sangat penting untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, bahasa, dan kognitif anak. Demikian pembahasan mengenai pengenalan manajemen pola interaksi kelas di PAUD. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas bagi anak usia dini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan semuanya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.